Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kasfur Akbar dengan NIM S1124024. Saya berterima kasih kepada teman-teman untuk meluangkan waktunya menonton video pembelajaran ini, di mana saya akan membawakan materi terkait virtual machine. Baik, kita langsung ke pembahasan. Baik. Virtual machine adalah lingkungan komputasi virtual yang bertindak seperti komputer fisik, memungkinkan kamu untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi layaknya berjalan di komputer sesungguhnya, meskipun sebenarnya hanya berada di dalam komputer fisik lain. Contohnya itu ketika kamu menjalankan Linux di dalam Windows tanpa harus menghapus Windows. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari virtual machine ini? Jadi, virtual machine ini bekerja dengan meniru emulasi perangkat keras pada komputer menggunakan perangkat lunak. Jadi, semua komponen seperti CPU, RAM, dan hard drive serta kartu jaringan disimulasikan, sehingga sistem operasi atau GUIS OS itu merasa seolah-olah sedang berjalan di komputer fisik. Bagaimana sih alur kerjanya? Oke, bagaimana sih cara kerja dari virtual machine itu? Yang pertama, kita mulai dari perangkat keras, yaitu komputer yang kita gunakan sehari-hari. Ini mencakup prosesor, RAM, penyimpanan, dan perangkat lainnya yang menjadi fondasi utama dalam menjalankan sistem. Selanjutnya, di atas perangkat keras ini berjalan sistem operasi utama yang disebut sebagai host operating system. Contohnya bisa berupa Windows, Mac OS, atau Linux, tergantung perangkat yang digunakan. Di dalam host OS tersebut, kita menginstal sebuah software virtualisasi atau hypervisor seperti VirtualBox, VMware, atau Hyper-V. Software ini berfungsi sebagai jembatan antara hardware fisik dan sistem virtual yang akan dijalankan. Setelah itu, dengan bantuan software virtualisasi, kita dapat membuat dan menjalankan sebuah virtual machine atau mesin virtual. Mesin virtual ini berisi guest operating system atau tamu dari operasi sistem. Misalnya Ubuntu yang berjalan seolah-olah memiliki komputernya sendiri. Padahal sebenarnya hanya berbagi sumber daya dari komputer fisik kita. Oke, dengan cara ini, kita bisa menjalankan lebih dari satu sistem operasi secara bersamaan dalam satu komputer tanpa perlu partisi atau dual boot. Kita masuk ke konsep virtualisasi. Yang pertama, itu tentang hypervisor. Jadi, hypervisor adalah perangkat lunak atau dalam beberapa kasus juga firmware yang memungkinkan terjadinya virtualisasi. Tugas utama adalah membagi dan mengelola sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan penyimpanan agar bisa digunakan oleh satu atau lebih virtual mesin. Hypervisor ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bare metal hypervisor, berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi host. Contohnya itu VMware, XC, dan Microsoft Hyper-V Server. Tipe 2 itu ada hosted hypervisor, berjalan di atas sistem operasi yang sudah ada. Contohnya itu VirtualBox dan VMware Workstation. Yang kedua, kita mengenal sistem host operating system atau host. Ini adalah sistem operasi utama yang terinstal langsung di komputer fisik kita. Misalnya Windows 10 di laptop pribadi. Host operation system adalah tempat di mana hypervisor tipe 2 akan dijalankan. Yang ketiga, ada yang disebut dengan guest operating system atau guest OS. Ini sistem operasi yang berjalan di dalam virtual machine. Guest OS bisa berupa sistem yang berbeda dari host. Misalnya kamu menjalankan Ubuntu Linux di atas Windows atau bisa sistem yang sama. Menariknya, guest OS tidak sadar bahwa ia tidak berjalan di komputer sungguhan. Semua perangkat keras seperti CPU, RAM, dan hard disk ataupun kartu jaringan telah disimulasikan oleh hypervisor seolah-olah itu adalah perangkat fisik yang real. Ini merupakan kemampuan utama dari virtualisasi, menjalankan banyak sistem operasi secara terisolasi dalam satu perangkat fisik dengan efisien dan fleksibilitas yang tinggi. Kita masuk ke jenis-jenis dari virtual machine. Yang pertama, sistem virtual machine atau VM system. Apa itu VM system? Jadi sistem VM ini
jenis virtual machine yang memungkinkan kita menjalankan satu sistem operasi lengkap yang disebut guest OS. Di atas sistem operasi lain disebut dengan host OS dengan bantuan hypervisor. Fungsinya itu menyediakan lingkungan virtual untuk menjalankan OS secara utuh, lalu memungkinkan kita menjalankan lebih dari satu sistem operasi secara bersamaan dalam satu perangkat fisik. Contohnya itu ketika menginstal Ubuntu Linux di atas Windows 10 menggunakan VirtualBox, lalu menjalankan Windows 11 di atas macOS menggunakan VMware Fusion. Kelebihannya memberikan isolasi penuh, artinya guest OS tidak akan mengganggu host operasi sistem, lalu dapat menjalankan sistem operasi lain tanpa perlu menghapus OS utama. Dan terakhir, sangat cocok untuk pengujian perangkat lunak, simulasi jaringan, atau pelatihan teknis. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama membutuhkan sumber daya besar, terutama di RAM-nya dan di CPU. Lalu di performa itu kadang lebih lambat dibanding menjalankan OS langsung di perangkat fisik. Lalu kita bahas proses virtual machine atau proses dari virtual machine. Berbeda dengan sistem, prosesnya ini dibuat untuk menjalankan satu aplikasi atau program. Virtual machine ini hanya aktif selama proses program berjalan dan tidak mencakup keseluruhan sistem operasi. Fungsinya menyediakan lingkungan eksekusi yang independen dari sistem operasi, lalu membuat program yang ditulis untuk satu platform bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. Contoh paling populer itu di Java Virtual Machine, yang dimana menjalankan program Java di Windows, Linux, macOS tanpa perubahan kode. Lalu ada di Net Common Language Runtime, itu menjalankan aplikasi net lintas sistem. Kelebihannya apa? Yang pertama ringan dan cepat karena hanya menjalankan satu aplikasi. Lalu bersifat portable sehingga program bisa berjalan di banyak sistem operasi tanpa harus dikompilasi ulang. Kekurangannya hanya bisa menjalankan program yang ditulis untuk platform tersebut seperti Java untuk JVM dan tidak bisa menjalankan sistem operasi secara lengkap. Sekarang kita bahas beberapa software virtualisasi yang populer. Yang pertama itu ada Oracle VM VirtualBox. Jadi jenisnya ini termasuk kategori sistem virtual machine karena digunakan untuk menjalankan sistem operasi lengkap di dalam lingkungan virtual. Lalu kelebihan dari VirtualBox itu gratis dan open source, jadi sangat cocok bagi pelajar, peneliti, dan pengguna umum yang ingin belajar virtualisasi tanpa biaya. Mendukung banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Memiliki antarmuka yang user-nya friendly, mudah dipelajari dan digunakan oleh pemula. Terakhir itu kompatibel dengan berbagai format file disk virtual seperti FDI, FHD, dan FMDK, sehingga fleksibel dalam migrasi data antar platform. Kekurangannya, performa sedikit lebih lambat dibandingkan pesaingnya seperti VMware. Lalu beberapa fitur canggih seperti snapshot otomatis hanya tersedia secara terbatas. Lalu kita masuk ke VMware Workstation. Untuk jenisnya sendiri itu VirtualBox. VM Workstation juga merupakan sistem virtual machine digunakan untuk menjalankan OS secara penuh dalam mesin virtual. Kelebihannya itu VMware Workstation itu memiliki performa yang sangat baik dan stabil, terutama saat menjalankan aplikasi berat di dalam VM ini. Lalu mendukung integrasi fitur drag and drop antar host dengan guest OS atau tamu operasi sistem, sehingga memudahkan pertukaran file. Lalu menawarkan fitur profesional dan lengkap seperti snapshot, cloning, serta simulasi jaringan virtual. Kekurangannya, bukan software gratis, kecuali versi basicnya yaitu VMware Workstation Player yang memiliki fitur terbatas. Lalu lebih berat dan membutuhkan sumber daya lebih besar dibandingkan VirtualBox dalam hal penggunaan awal. Kita masuk ke 4, itu QEMU atau Qt Emulator. Ini sistem virtual machine juga yang berbasis open source yang sangat fleksibel dan kuat, terutama di lingkungan Linux. Kelebihannya, gratis dan open source, bisa digunakan untuk banyak keperluan, lalu mendukung virtualisasi perangkat keras serta berbagai arsitektur prosesor seperti HRM, x86, ataupun RISC-V. Dan terakhir, bila dikombinasikan dengan kernel-based virtual machine atau KVM di Linux, QEMU menjadi sangat cepat dan efisien. Kekurangannya menggunakan command line interface, jadi kurang cocok untuk pengguna awam. Tidak seintuitif VirtualBox atau VMware untuk setup awal. Yang kelima di Java Virtual Machine atau JVM. Jadi termasuk proses virtual machine juga karena hanya menjalankan aplikasi program Java.
bukan sistem operasi secara penuh. Kelebihannya bersifat portable, aplikasi Java dapat dijalankan di berbagai OS tanpa perlu diubah, dan ringan dan efisien, cocok untuk aplikasi desktop, web, dan mobile berbasis Java. Ini juga dikenal dengan tingkat keamanan dan isolasi aplikasi yang baik. Kekurangannya hanya bisa menjalankan program Java, tidak mendukung bahasa pemrograman lain secara langsung, dan kinerja bisa sedikit lebih lambat dibandingkan aplikasi natif yang langsung dijalankan oleh sistem operasi. Lalu kita masuk di kelebihan, masuk ke virtual machine, kelebihan dan kekurangan. Kita masuk ke kekurangan. Kita masuk ke kelebihan. Kelebihan dari virtual machine itu yang pertama bisa menjalankan beberapa sistem operasi di satu perangkat. Maksudnya memungkinkan kamu menjalankan lebih dari satu OS secara bersamaan di dalam satu komputer fisik. Contoh, kamu bisa menjalankan Linux di Ubuntu di dalam Windows 10 menggunakan VirtualBox tanpa harus dual boot atau menghapus Windows. Yang kedua, cocok untuk testing sistem aplikasi, sangat ideal untuk pengujian testing karena kamu bisa mencoba berbagai sistem operasi perangkat lunak atau konfigurasi jaringan tanpa mengganggu sistem utama atau host. Yang lalu cocok untuk pelajar, developer, dan praktikum ilmu teknologi. Lalu yang ketiga itu poin ketiga, isolasi lingkungan sistem operasi. Sistem operasi dan aplikasi di dalam virtual machine ini terisolasi dalam sistem utama. Jadi kalau terjadi crash atau virus atau error di tempat tamu sistemnya, tidak akan memengaruhi host OS-nya. Ini memberikan keamanan tambahan saat mencoba software dari sumber tidak dikenal. Lalu ke poin selanjutnya itu mudah untuk backup dan recovery. Kamu bisa dengan mudah membuat snapshot dan backup dari virtual machine. Jika terjadi kesalahan atau kerusakan sistem di VM, kamu tinggal mengembalikannya ke kondisi sebelumnya atau restore snapshot tanpa perlu install ulang dari awal. Kekurangannya performa lebih lambat dari sistem langsung atau native sistemnya. Karena VM berjalan di atas lapisan virtualisasi, performanya tidak secepat sistem operasi yang diinstal langsung di hardware. Dan virtual machine tidak bisa mengakses hardware secara langsung, sehingga proses seperti booting, rendering grafis, atau transfer file tidak bisa lebih lambat. Lalu konsumsi resource tinggi. Yang tadi sudah disebutkan, setiap VM membutuhkan alokasi RAM, CPU, dan ruang harddisk tersendiri. Jika menjalankan beberapa virtual machine sekaligus atau virtual machine dengan operasi sistem yang berat, komputer bisa menjadi lambat atau bahkan keras, terutama jika spesifikasi hardware rendah. Lalu ada kompleksitas konfigurasi tergantung dari hypervisor. Lalu ada tidak sepenuhnya aman dari kerentanan dan keterbatasan hardware akses. Baik, kita masuk ke contoh instalasi virtual machine di Windows. 아무것도 모르면서 그래도 wanted more 전혀 신경 안 써 오히려 Feel like it but we so nasty 아무것도 필요 없이 모르면 저기 멀리서 So watch us right 빠짐없이 보여줄게 내가 어떤 나를 믿게 모든 내 것처럼 갖고 놀래 오늘 밤 분위기가 딱 좋아 시간이 멈출 것만 같아 yeah. 게임은 started 누가 술래야 물어보지 않아 또 잘 알 거야 다른 누구도 날 대신할 수 없어 no 모든 걸 뺏어 돈 하나 두 속에 빛나
어느새 날이 살 때까지 너무 놀라지 마 에너지 원해 날 원해 느낌대로 원해 신경 쓰지 말고 따라와 only 커져만 가는 내 volume 불러봐도 나는 so cool 바꾸려 하지만 난 나대로 살아 그래야 survive